Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan seputar aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Dan selamat menyaksikan. Hakikat aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan yang dihasilkan otot rangka yang memerlukan energi. Aktivitas fisik dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama aktivitas ringan, yang kedua aktivitas sedang, yang ketiga aktivitas berat. Jenis aktivitas antara lain berjalan kaki, menyapu lantai, berlari kecil, mengasuh adik, tenis meja, berenang, bermain musik. Berbagai jenis aktivitas tersebut adalah untuk memelihara kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar sehat dan bugar. Baik, kamu harus sadar bahwa dengan melakukan aktivitas fisik setiap hari atau 3 kali dalam seminggu akan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuhmu, sehingga hal ini juga akan berpengaruh terhadap prestasi belajar di sekolahmu. Ayo berlatih terus. Aktivitas ringan. Aktivitas yang hanya membutuhkan tenaga dan biasanya menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan. Untuk mendapatkan ketahanan, maka aktivitas fisik dilakukan secara 30 menit atau 4-7 hari per minggu. 1. Berjalan kaki. Jika jarak antara rumah atau sekolah cukup dekat. 2. Lari ringan dapat dilakukan di hari Minggu. 3. Berenang dapat dilakukan 1 kali seminggu bersama keluarga. 4. Senam dan dapat dilakukan bersama warga. 5. Berkebun dapat dibuat untuk tubuh menjadi bugar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk jogging. Yang pertama, siapin posisi badan yang enak. Kedua, tangan di bawah dada kanan kiri. Yang ketiga, lari sampai sebisa kalian jogging. Habis itu kita praktekin larinya, joggingnya seperti ini. Dibungkuin badannya, jangan sampai tegak, setelah bebas, asalkan dapat posisi yang enak. Begini contohnya. Oke, baik, segitu aja dulu teman-teman. Dadah. Oke, yang kedua saya akan memperhatikan bagaimana cara jalan yang benar. Cara jalan yang benar adalah tidak usah terburu-buru, yang penting rileks dan enak untuk dilakukan. Pertama, saya akan mempraktikkan gerakan jalan. Jalan tidak usah bungkuk, tidak usah tegak, yang penting rileks setelah kalian. Begini contohnya. Oke, segitu aja dulu kawan-kawan. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada B, aktivitas sedang. Aktivitas yang membutuhkan tenaga intens dan terus-menerus. Gerakan otot yang berirama atau kelenturan bisa disebut juga dengan flexibility. Aktivitas fisik yang bersifat untuk kelenturan dapat membantu pergerakan lebih mudah, mempertahankan otot tubuh tetap lemas atau lentur, dan sendi berfungsi dengan baik. Contohnya sebagai berikut. 1. Peregangan. Mulai dengan perlahan-lahan tanpa kekuatan atau sentakan. Lakukan secara teratur selama 10-30 detik mulai dari kaki dan tangan. Baik, yang kedua ada senam tai chi atau yoga. Yang ketiga ada mencuci pakaian atau mobil. Yang keempat ada mengepel lantai. Cara melakukannya adalah badan agak dibungkukkan sedikit. Tangan yang kiri berada di atas, tangan kanan berada di bawah. Dan jika ingin mengepel, pastikan yang depan dulu baru ke belakang. Cara melakukannya adalah yang pertama, bilas motor memakai air bersih. Yang kedua, mencuci motor menggunakan sabun dan digosokkan ke bagian motor, ban, dan semacamnya. Yang ketiga, bilas lagi menggunakan air bersih. Setelah itu motor dilap agar menjadi kering. Baik, aktivitas berat. Aktivitas yang berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan, membuat berkeringat. Aktivitas fisik yang bersifat untuk kekuatan dapat membantu kerja otot tubuh dalam menahan suatu beban. Tulang tetap kuat dan mempertahankan
bentuk tubuh serta membantu meningkatkan pencegahan terhadap penyakit seperti osteoporosis. Untuk mendapatkan kelenturan, maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit atau 2-4 hari per minggu. Baik, beberapa contoh kegiatan aktivitas berat terdiri dari push up, naik turun tangga, dan angkat beban. Nah, yang akan saya praktekkan di sini hanya ada dua, yaitu gerakan push up dan angkat beban. Gerakan yang pertama yaitu push up. Push up melatih otot dada dan otot bahu. Cara melakukannya cukup mudah, yaitu pertama, buka tangan selebar bahu. Lalu kakinya diluruskan ya, seperti ini yang saya lakukan ini. Punggungnya dinaikkan ke atas. Lalu pada saat turun buang napas, pada saat naik tarik napasnya ya. Oke, kita mulai. 1 2 tarik buang. Tarik buang. Tarik buang. Tarik buang. Nah, jadi seperti itulah gerakan push up yang saya lakukan tadi di sini ya. Untuk gerakan yang kedua yaitu angkat berat atau angkat beban. Nah, angkat beban sendiri itu memiliki banyak sekali variasi. Akan tetapi di video ini saya akan hanya menampilkan 4 variasi saja. Nah, kalian juga bisa menggunakan tas atau dumbbell sebagai angkat bebannya. Nah, seperti yang dumbbell yang saya pakai ini adalah. Nah, untuk variasi yang pertama itu adalah lateral raise. Lateral raise ini melatih otot bahu depan. Nah, cara melakukannya cukup mudah. Itu pertama, siku kalian ditekukan ya, siku tangan, lalu badan kalian turun tapi tetap tegak. Nah, lalu ayunkan. Oke, 1 2 3 4 5. Oke. Nah, lakukan gerakan ini selama 8-12 kali dan 3 kali pengulangan serta dengan waktu istirahat 2-3 menit. Untuk variasi yang kedua yaitu adalah shoulder dumbbell press. Shoulder dumbbell press ini melatih otot bahu samping. Cara melakukannya seperti ini ya. Pertama, kalian angkat sebahu kalian ya, dumbbellnya. Kalau bisa jangan menggunakan dumbbell yang berat karena bisa cedera. Lalu kalian seperti ini dengan sudut 45 derajat. Lalu kalian angkat seperti ini. 1 2 3 4 5. Oke. Lakukan gerakan ini selama 8-12 kali dan 3 kali pengulangan serta dengan waktu istirahat 2-3 menit. Untuk variasi ketiga sendiri yaitu adalah bicep curl. Bicep curl ini melatih otot bicep atau tangan depan kalian. Nah, cara melakukannya terbilang sangat mudah ya untuk saya, karena taruh tangan kalian di samping rusuk seperti ini ya. Lalu kalian ayunkan ya. 1 2 3 4 5. Nah, lakukan gerakan ini selama 8-12 kali dan 3 kali pengulangan serta dengan waktu istirahat 2-3 menit. Untuk variasi keempat atau yang terakhir bisa disebut juga squat. Nah, gerakan squat ini melatih otot paha dan sedikit otot betis. Cara melakukannya cukup mudah, yaitu pertama taruh dumbbell di depan dada kalian, lalu kaki dibuka selebar bahu ya seperti ini, lalu turun dalam hitungan 1 2 3 4 5. Oke. Lakukan gerakan ini selama 8-12 kali dan 3 kali pengulangan serta dengan waktu istirahat 2-3 menit. Nah, untuk aktivitas fisik kategori berat ini sangat cocok bagi kamu usia SMP karena jenis latihan ini akan berpengaruh terhadap postur tubuhmu. Kamu mau kan terlihat berotot? Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik.
Yang pertama, olahraga teratur. Apabila kamu melakukan aktivitas fisik secara teratur dan terjadwal dengan baik setiap minggunya, maka yakinlah kamu bahwa risiko penyakit seperti influenza akan jauh dari diri kamu. Hal ini karena kondisi fisik kamu tetap bugar. Kondisi fisik yang bugar dapat dijadikan sebagai benteng untuk penyakit-penyakit ringan. Yang kedua adalah pola makan. Makanan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. Karena bila jumlah makanan dan porsi makanan lebih banyak, maka tubuhmu akan gemuk. Tubuh akan merasa mudah lelah dan tidak ingin melakukan kegiatan seperti olahraga atau menjalankan aktivitas lainnya. Kandungan dari makanan yang berlemak juga banyak mempengaruhi tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk itu, maka kamu harus menjaga sekali masalah porsi makanan yang masuk ke dalam perutmu. Kalau kamu terlalu memperturutkan selera dan keinginan makanan yang tidak terkontrol, akan dapat menyebabkan kamu kelebihan berat badan. B. Hakikat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Aktivitas fisik dapat mengurangi risiko kematian dini. Akibat penyebab-penyebab utama kematian seperti penyakit jantung, semua orang dapat meraih manfaat kesehatan jangka aktivitas fisik. Manfaat kesehatan jangka panjang termasuk 1. Mengurangi risiko kematian dini. 2. Mengurangi risiko kematian akibat penyakit jantung. Ketiga, mengurangi risiko timbulnya diabetes. 4. Mengurangi risiko tekanan darah tinggi. 5. Mengurangi risiko terkena kanker usus besar. 6. Mengurangi diaresi. 7. Mengendalikan berat badan. 8. Membantu memelihara tulang otot yang sehat. 9. Membantu menjadi lebih kuat. 10. Mendukung kesehatan psikologis. Melakukan kegiatan aerobik berinteraksi sedang berkurang sekurang-kurangnya 120 menit. Seminggu dapat menurunkan risiko kematian dini akibat penyakit jantung koroner yang merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Kedua, manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Manfaat olahraga bagi kesehatan seperti jalan kaki, berenang, bersepeda, sepak bola, senam aerobik dapat membantu mencegah berbagai risiko penyebab penyakit. Olahraga yang dilakukan secara terencana memiliki banyak manfaat bagi dirimu sebagai berikut. A. Manfaat olahraga bagi kesehatan jantung. 1. Mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Orang yang tidak aktif memiliki risiko lebih tinggi kematian akibat penyakit jantung. 2. Olahraga teratur dapat membantu mengurangi tekanan darah tinggi. Jika memiliki tekanan darah tinggi, maka akan lebih mudah untuk mengatasi stroke. 3. Kolesterol. LDL sering disebut kolesterol jahat. HDL disebut kolesterol baik. Olahraga dapat menurunkan kadar kolesterol. Jantung merupakan organ vital manusia yang berfungsi memompakan darah ke seluruh tubuhnya. Selanjutnya B. Manfaat olahraga bagi tulang dan sendi. Yang pertama, sekitar 1 dari 3 orang mengalami nyeri punggung bawah setiap tahun. Tetapi orang-orang yang aktif berolahraga cenderung tidak mengalaminya. Jika mengalami sakit punggung bawah, olahraga dapat membantu menguranginya. Yang kedua, berjalan, berenang, dan bersepeda dapat membantu mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh osteoartritis. Yang ketiga, manfaat olahraga teratur dapat membantu mencegah osteoporosis, yaitu ketika tulang menjadi rapuh dan rentan patah tulang. Selanjutnya C. Manfaat olahraga untuk mencegah penyakit kanker. Yang pertama, kecenderungan lebih rentan terkena kanker tertentu jika tak aktif secara fisik. Resiko kanker payudara dan kanker usus adalah sekitar 25% lebih rendah daripada orang yang tak aktif. Yang kedua, menunjukkan bahwa olahraga dapat membantu mengurangi kelelahan selama dan setelah pengobatan kanker payudara dan kanker prostat. Selanjutnya D. Manfaat olahraga untuk mencegah penyakit diabetes. Antara lain, yang pertama, sangat banyak orang mengidap penyakit diabetes, tetapi rutin melakukan olahraga dapat membantu mencegah kondisi tersebut. Manfaat olahraga yang dapat mengurangi faktor-faktor lain yang menempatkan pada risiko diabetes seperti obesitas. Selanjutnya E. Manfaat olahraga untuk kesehatan mental dan kesejahteraan. 1. Tujuan olahraga membantu mencegah kondisi kesehatan mental. Diperkirakan bahwa olahraga teratur dapat mengurangi risiko depresi dan demensia.
Hal ini juga dapat mengobati depresi. 2. Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa olahraga dapat membantu meredakan stres dan kecemasan. 3. Kecenderungan masih lebih bahagia, memiliki citra diri dan kesejahteraan yang lebih baik jika aktif secara fisik. Selanjutnya F. Manfaat olahraga untuk menurunkan berat badan. 1. Melakukan olahraga dapat menjadi ideal dan sehat. Aktivitas membakar kalori dan membantu untuk menciptakan keseimbangan. 2. Olahraga dapat membantu menurunkan berat badan atau obesitas. Jika tidak membantu mengurangi berat badan, olahraga masih bermanfaat bagi kesehatan. G. Manfaat olahraga bagi anak-anak. 1. Olahraga membantu anak-anak mempertahankan berat badan yang sehat dan memberikan mereka kesempatan berinteraksi dengan yang lain. 2. Kegiatan yang menempatkan tekanan pada tulang anak-anak, termasuk melompat dan berjalan, dapat membantu melindungi terhadap osteoporosis di kemudian hari dan dapat menjaga kekuatan tulang. Olahraga dapat meningkatkan seberapa baik anak-anak berkonsentrasi di sekolah.